Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Griffin Sakul. Pada saat ini kita akan membahas ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-10 tanggal 5 Maret 2022. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita sahabat ini adalah Yesus membuka jalan melalui tabir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kitab Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai perintis dan wakil kita. Kita dapat datang kepada Tuhan melalui Dia. Bait suci dan pelayanan serta perayaannya adalah suatu gambaran tentang Dia. Kita dapat lebih memahami pekerjaan yang telah Yesus lakukan di hadapan Bapa di bait suci surgawi sejak Dia naik ke surga dengan mempelajari lambang-lambang yang ada di bait suci. Bagaimana datang ke hadirat Allah? Apa yang dapat mencegah kita datang ke hadirat Allah? Takut di hadapannya, tabir yang tidak dapat ditembus, menghilangkan hambatan, jalan baru dan hidup datang ke hadiratnya. Inilah poin-poin penting yang kita akan pelajari pada sahabat ini. Mari kita mulai pada bagian yang pertama. Bagaimana datang ke hadirat Allah? Dalam Ibrani pasal 9 ayat 24 firman Tuhan katakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara-saudaraku, orang Israel harus menghadap Allah di tempat kudus 3 kali setahun. Itu dicatat dalam Keluaran 34 ayat 22 sampai 23. Nah, perayaan-perayaan itu mewakili momen-momen tertentu ketika Yesus akan datang ke hadapan Bapa sebagai perwakilan kita menggantikan kita. Ini merupakan perayaan pengembaraan, ya. Ada perayaan 7 Minggu Paskah dan selanjutnya perayaan Buah Sulung atau Pentakosta. Itulah 3 kali perayaan-perayaan di mana memperingati ketika Yesus datang. Yang ketiga, perayaan panen, yaitu Pondok Daunan. Ini merupakan perayaan pengembaraan. Nah, Yesus di dalam perayaan 7 Minggu atau Paskah, Yesus mati pada hari pengorbanan Paskah, ya, pada pengorbanan malam dalam Yohanes 18 ayat 39 dan Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Kemudian Yesus dibangkitkan pada hari berkas gandum matang atau buah sulung, ya, dipersembahkan. Dia datang kepada Bapa untuk diterima olehnya dalam Imamat 23 ayat 10 sampai 11 dan Yohanes 20 ayat 17. Nah, dalam perayaan buah sulung atau Pentakosta, setelah Yesus naik, dia ditinggikan. Kemudian dia meresmikan bait suci surgawi dan mengutus Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 33. Dan dalam perayaan panen atau Pondok Daun, dalam kedatangannya kedua, Yesus akan membawa kita bersamanya ke tempat yang sedang Dia persiapkan. Dia akan memperkenalkan kita kepada Allah. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Inilah makna arti dari perayaan-perayaan ini, ya. Perayaan pengembaraan ada 3, perayaan 7 minggu, perayaan buah sulung dan perayaan panen. Nah, saudara-saudaraku, kadangkala manusia takut di hadapan Allah. Kenapa?
Mari kita akan pelajari pada saat ini. Ibrani 12 ayat 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Paulus dengan jelas menggambarkan peristiwa ketika Allah menunjukkan dirinya kepada Israel di Sinai untuk berbicara kepada mereka dalam Ibrani 12 ayat 18-21. Meskipun batas keamanan telah ditetapkan, pengalamannya masih mengerikan. Dalam Ulangan 5 ayat 23-26 ya, katakan begini. Kami mengerti bahwa kami dapat mendengar Tuhan dan masih hidup. Tapi tolong berhenti bicara atau kita semua akan mati. Wah, sangat menakutkan. Iman mereka goyah sehingga mereka meminta Musa untuk mengantarai antara Tuhan dan mereka dalam Ulangan 5 ayat 27. Itu bukan rencana awal Allah, bukan? Allah ingin umatnya mendekat kepadanya dan membagikan kekudusan, rahmat dan belas kasihannya. Dalam Keluaran 19 ayat 13 dan Keluaran 34 ayat 6-7. Jadi sangat berbeda jadinya ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Tuhan menginginkan supaya apa? Kita mendekat kepadanya, tapi yang terjadi pada saat itu mereka ketakutan. Iman mereka goyah karena pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, kadangkala kita juga seperti itu. Tuhan ajak kita datang kepadanya, tapi kadangkala kita merasa tidak layak. Padahal Tuhan mau kita dekat sama Dia. Tabir yang tidak dapat ditembus. Apa sih ini? Imamat 16 ayat 2 katakan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Kehadiran Tuhan di sana. Nah, saudara-saudaraku, dalam sekitar bait suci ya, ada batas aman manusia atau khusus orang Lewi ya, mereka yang bertugas dalam bait suci, sehingga orang tidak akan terlalu dekat dengan Tuhan dan mati. Ya. Bait suci di tengah-tengah perkemahan mereka, lambang kehadiran Tuhan di sana. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, para imam adalah penghubung antara Tuhan dan umat. Nah, kita adalah imam hari ini, bukan? Dan kita dipanggil untuk menghubungkan Tuhan dengan mereka yang belum mengenal Dia. Ini tugas kita, saudara-saudaraku. Sebuah tabir mencegah para penyembah memasuki bait suci. Mereka hanya bisa masuk pada siang hari. Tabir kedua hanya bisa dilintasi oleh mereka yang memiliki perjanjian khusus dengan Allah, para imam. Tabir ketiga mencegah semua orang kecuali imam besar untuk berhubungan langsung dengan Allah. Harus ingat ya. Tabir ketiga hanya imam besar berhubungan langsung dengan Allah. Tidak sembarang, saudara-saudaraku. Yesus adalah tabir yang memungkinkan Allah untuk hidup di dalam kita tanpa kita binasa. 1 Korintus 3:16. Itulah sebabnya pembenaran oleh iman. Ketika Yesus ada dalam diri kita, dalam hidup kita, kita tidak akan binasa. Kenapa? Karena Dia yang menghubungkan kita dengan Bapa. Kita tidak berdaya, bukan? Kita pelajari pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Kita ini manusia tidak berdaya sekuat apapun, sebenar apapun menurut kita. Tapi kita tidak berdaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, selalu diingatkan supaya Yesus itu ada dalam hidup kita. Karena Dia yang mengerjakan semuanya itu dalam hidup kita. Jalan baru dan hidup. Dalam Ibrani 10:19-20, firman Tuhan demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus bukan hanya tabir yang memungkinkan Allah tinggal di dalam kita. Dia juga merupakan tabir terbuka yang menciptakan jalan baru menuju hadirat Allah. Jalan baru ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan Yesus dengan darahnya dalam Matius 26 ayat 28. Nah,
Sebelum Yesus mati, setan berada di hadapan Allah untuk terus-menerus menuduh kita. Dalam Zakaria 3 ayat 1 ya. Namun setelah Yesus naik, Yesus memulai pelayanan imam besarnya di bait suci surgawi. Setan diusir secara permanen dari sorga. Dan Yesus datang ke hadapan Bapa sebagai pembela kita. Wahyu 12 ayat 7 sampai 11, 1 Yohanes 2 ayat 1. Luar biasa saudara-saudaraku. Mari datang ke hadiratnya. Dalam Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, manifestasi Tuhan di Gunung Sinai dikelilingi oleh kegelapan. Dalam ayat ini, Paulus memperkenalkan manifestasi yang berbeda. Kali ini penuh dengan kemuliaan dan terang. Gunung Sion, Yerusalem surgawi, paduan suara para malaikat yang memuji Allah, dan Allah duduk di atas tahtanya dan menjadikan anak-anak sulung yang Dia beli dengan darahnya benar, dan Yesus sebagai perantara kita. Dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 menuliskan, ini adalah penglihatan pada hari kita akan merayakan pesta pondok daun bersama Yesus di sorga. Tadi kita sudah lihat. Tapi lebih dari itu saudara-saudara, itu juga adalah penglihatan untuk hari ini. Kita sudah ada di sana. Kita telah datang ke hadirat Allah. Ingat, ketika kita menerima Yesus Kristus, kita artinya datang sama Dia. Untuk itu saudara-saudaraku, selalu biarkan Yesus ada di dalam hidup kita. Perwakilan kita sudah ada di sana. Siapa? Yesus Kristus. Mari kita berjalan setiap hari seperti Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Berjalanlah bersama dengan Yesus setiap hari. Entah itu saya dan kita semua. Kita punya perwakilan yang sudah lebih dahulu. Kita dipersiapkan saat ini. Sekali lagi saudara-saudaraku, mari terima Yesus. Biarkan Yesus bekerja dalam kehidupan kita agar kita ditemukan benar di hadapan Allah. Kutipan yang terakhir. Pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, Ia memulaikan pekerjaan itu yang sudah kebangkitannya. Dia naik untuk menyelesaikannya di sorga. Oleh iman, saudara-saudaraku, kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Yesus telah membuka jalan ke tahta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Ellen G. White, The Great Controversy, chapter 28, halaman 489. Luar biasa. Sekali lagi saudara-saudaraku, saya rindu kita semua. Biarkan Yesus tinggal dalam hidup kita. Biarkan Dia mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.